Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok NIM 01 Teori Bilangan PMTK 3C akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang induksi matematika. Baiklah, nama saya Rafika Umri Siregar, NIM 2419101 dari kelas PMTK 3C. 1. Sejarah induksi matematis. Sebuah bukti implisit dengan induksi matematika untuk urutan aritmatika diperkenalkan dalam Al-Fahri yang ditulis oleh Al-Ghazali sekitar 1000 Masehi, yang digunakan untuk membuktikan teorema binominal dan sifat segitiga Pascal. Selain Al-Fahri, terdapat juga ilmuwan Yunani kuno yang membuktikan induksi matematika untuk menyatakan bahwa sifat bilangan prima yang tidak terbatas. Tidak satupun ahli matematika kuno yang dapat membuktikan induksi matematika secara eksplisit. Barulah pada tahun 1665 ilmuwan Prancis yang bernama Blaise Pascal dapat membuktikan secara eksplisit. Bukti induksi secara eksplisit dia tuliskan dalam bukunya yang berjudul Arithmetiquin segitiga Dutrait. Pada akhir abad ke-19, ilmu induksi matematika diperbarui kembali oleh dua orang matematikawan yang bernama Desjardins Dedekits dan Giuseppe Peano. Dedekits mengembangkan sekumpulan aksioma yang menggambarkan bilangan bulat positif. Peano memperbaiki aksioma tersebut dan memberikan interpretasi logis. Keseluruhan aksioma tersebut dinamakan postulat Peano. Postulat ini ditemukan sekitar tahun 1890 sebagai rumusan formula konsep bilangan asli. 2. Pengertian induksi matematika. Induksi matematika merupakan suatu metode pembuktian dedukatif dalam matematika untuk menyatakan suatu pernyataan. Pernyataannya adalah benar untuk semua bilangan asli. Induksi matematika atau disebut juga induksi lengkap sering dipergunakan untuk pernyataan-pernyataan yang menyangkut bilangan-bilangan asli. Pembuktian cara induksi matematika ini membuktikan bahwa teori atau sifat itu benar untuk semua bilangan asli atau semua bilangan dalam himpunan bagian. Caranya ialah dengan menunjukkan bahwa sifat itu benar untuk n sama dengan 1, kemudian ditunjukkan bahwa bila sifat itu benar untuk n sama dengan k, menyebabkan sifat itu benar untuk n sama dengan k tambah 1. Untuk membuktikan apakah pernyataan ini bernilai benar atau tidak untuk semua bilangan asli, ada dua langkah yang dilakukan, yaitu yang pertama, jika benar, dan 2. Jika benar yang mengakibatkan juga benar, maka bernilai benar untuk setiap bilangan asli n. Misalkan akan dibuktikan suatu pernyataan bahwa jumlah n bilangan asli pertama, yaitu 1 tambah 2 tambah titik-titik tambah n, adalah sama dengan. Untuk membuktikan bahwa pernyataan itu berlaku untuk setiap bilangan asli, langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut. 1. Cara biasa atau basis menunjukkan bahwa pernyataan tersebut benar untuk n sama dengan 1. Jelas sekali bahwa jumlah satu bilangan asli pertama adalah 1, jadi pernyataan tersebut adalah benar untuk n sama dengan 1, untuk n sama dengan 1. Ruas kiri sama dengan 1, sedangkan ruas kanan 1 karena ruas kiri. Ruas kanan, maka persamaan benar untuk n1. Yang kedua, menunjukkan bahwa jika pernyataan tersebut benar untuk n sama dengan k1, maka pernyataan tersebut juga benar untuk n, k tambah 1. Dengan induksi matematika, dapat disimpulkan bahwa pernyataan tersebut berlaku untuk setiap bilangan asli n. Baiklah, saya Yudhilul Khairat dari kelas PMTK 3C NIM 2419121 ingin membacakan prinsip-prinsip induksi matematis. 1. Prinsip induksi sederhana. Prinsip induksi sederhana berbunyi sebagai berikut. Misalkan Pn adalah proposisi perihal bilangan bulat positif dan kita ingin membuktikan bahwa Pn benar untuk semua bilangan bulat positif n. Untuk membuktikan proposisi ini, kita hanya perlu membuktikan bahwa 1.
pernyataan dibuktikan benar untuk N sama dengan 1. Kedua, pernyataan diasumsikan benar untuk N sama dengan K. Tiga, dengan asumsi yang telah dibuat, pernyataan tersebut dibuktikan benar untuk N sama dengan K tambah 1, sehingga Pn benar untuk semua bilangan bulat positif N. Langkah 1 dinamakan basis induksi, sedangkan langkah 2 dinamakan langkah induksi. Langkah induksi berisi asumsi atau andaian yang menyatakan bahwa Pn benar. Asumsi tersebut dinamakan hipotesis induksi. Bila kita sudah menunjukkan kedua langkah tersebut benar, maka kita sudah membuktikan bahwa Pn benar untuk semua bilangan bulat positif N. Contoh soal, buktikan bahwa 1 tambah 3 tambah 5 sampai 2n kurang 1 sama dengan n kuadrat. Berlaku benar untuk setiap n bilangan asli. Penyelesaiannya, misalkan, Pn adalah proposisi yang menyatakan bahwa jumlah bilangan ganjil positif pertama adalah n kuadrat. Pertama, kita ingin membuktikan Pn sama dengan 1 itu benar dengan menggunakan basis induksi dengan mengganti nilai n dengan 1. Basis induksi P1 adalah benar, 2n kurang 1 sama dengan n kuadrat, kita ganti nilai n dengan 1, maka 2 kali 1 dikurang 1 sama dengan 1. 2. Langkah induksi. Kita misalkan PK benar, yaitu dengan mengasumsikan bahwa 1 tambah 3 tambah 5 sampai 2k kurang 1 sama dengan k kuadrat adalah benar, atau hipotesis induksi. Ketiga, kita harus memperlihatkan bahwa PK tambah 1 juga benar, yaitu dengan 1 tambah 3 tambah 5 sampai 2k kurang 1 tambah 2k tambah 1 kurang 1 sama dengan k tambah 1 kuadrat. Hal ini dapat kita tunjukkan sebagai berikut: 1 ditambah 3 ditambah 5 sampai 2k dikurang 1 ditambah 2 dikali k tambah 1 dikurang 1 sama dengan k kuadrat ditambah 2 dikali k tambah 1 dikurang 1. Maka hasil perkaliannya kita dapatkan k kuadrat ditambah 2 dikali k tambah 1 dikurang 1 sama dengan k kuadrat ditambah 2k tambah 2 kurang 1. Lalu kita sederhanakan atau kita kalikan ke dalam, maka hasilnya k kuadrat ditambah 2k tambah 1 sama dengan k kuadrat tambah 2k tambah 1. Lalu kita cari faktornya, maka kita dapatkan k tambah 1 kuadrat. Sehingga terbukti PK tambah 1 benar. Jadi terbukti bahwa 1 tambah 3 tambah 5 sampai 2n kurang 1 sama dengan n kuadrat berlaku benar untuk setiap bilangan asli. Perhatikan persamaan terakhir, k tambah 1 kuadrat, kemudian bandingkan dengan ruas kanan pada soal, yaitu n kuadrat. Hal ini sama dengan mengganti n sama dengan k tambah 1 sehingga mengikuti prinsip induksi matematis bahwa Pn benar untuk setiap n bilangan asli. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saifullah dari PMTK 3C dengan NIM 2419091. 2. Buktikan dengan induksi matematika untuk membuktikan pernyataan 1 tambah 7 tambah 13 tambah seterusnya tambah 6n kurang 5 sama dengan n dikali 3n kurang 2 berlaku benar untuk setiap n bilangan asli. Penyelesaian. Cara pertama, basis induksi. P1 benar karena untuk n sama dengan 1 kita peroleh 6n kurang 5 sama dengan n kali 3n dikurang 2. 6 kali 1 dikurang 5 sama dengan 1 kali 3 kali 1 kurang 2. Hasilnya 1 sama dengan 1. Langkah kedua, langkah induksi. Misalkan P dikali K benar, yaitu mengasumsikan bahwa 1 ditambah 7 ditambah 13 ditambah seterusnya ditambah 6k dikurang 5 sama dengan k dikali 3k dikurang 2 adalah benar. Langkah ketiga, kita harus memperlihatkan bahwa P dikali K ditambah 1 juga benar, yaitu 1 ditambah 7 ditambah 13 ditambah seterusnya ditambah 6k kurang 5 tambah 6k tambah 1 sama dengan k ditambah 1 dikali 3k tambah 1. Untuk membuktikan ini, tunjukkan bahwa 1 ditambah 7 ditambah 13 ditambah seterusnya ditambah 6k dikurang 5 tambah 6 dikali k tambah 1 kurang 5 sama dengan k tambah 1 dikali 3 kali k tambah 1 dikurang 2 yang hasilnya 3k kuadrat ditambah 4k tambah 1
sama dengan 3K kuadrat tambah 4K tambah 1, sehingga terbukti PK tambah 1 terbukti benar. Jadi terbukti bahwa 1 tambah 7 tambah 13 tambah seterusnya tambah 6N kurang 5 sama dengan N dikali 3N dikurang 2 berlaku benar untuk setiap N bilangan asli. Dua prinsip induksi yang didapatkan. Kadang-kadang kita ingin membuktikan bahwa pernyataan PN benar untuk semua bilangan bulat 0. Jadi tidak hanya bilangan bulat yang dimulai dari 1 saja. Prinsip induksi yang sederhana dapat didapatkan. Untuk menunjukkan hal ini sebagai berikut. Misalkan PN adalah pernyataan perihal bilangan bulat dan kita ingin membuktikan bahwa PN benar untuk semua bilangan bulat N0. Untuk membuktikan ini kita hanya perlu menunjukkan bahwa angka pertama, pernyataan dibuktikan benar untuk N sama dengan 0. Angka kedua, pernyataan diasumsikan benar untuk N sama dengan K. Angka ketiga, dengan asumsi yang telah dibuat, pernyataan tersebut dibuktikan benar untuk N sama dengan K ditambah 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irman Yusuf, NIM 2415071. Materi saya di sini adalah tentang induksi matematika. Yang contoh soalnya yaitu untuk semua bilangan bulat negatif N, buktikan dengan induksi matematika bahwa 2 pangkat 0 sampai dengan 2 pangkat N sama dengan 2N ditambah 1 dikurang 1. Maka dari soal tersebut dapat kita jelaskan bahwa penyelesaiannya, misalkan PN adalah proposisi bahwa untuk semua bilangan bulat tidak negatif N 2 pangkat 0 sampai dengan 2 pangkat N sama dengan 2 pangkat N ditambah 1 dikurang 1. Jadi basis induksinya P0 benar karena untuk N sama dengan 0, yaitunya bilangan bulat tidak negatif pertama. Kita peroleh 2 pangkat 0 sama dengan 1 sama dengan 2 pangkat 0 ditambah 1 dikurang 1. 1 sama dengan 2 pangkat 1 dikurang 1. 1 sama dengan 2 dikurang 1. 1 sama dengan 1. Oke, selanjutnya langkah induksi. Misalkan di soal yang PN itu diganti dengan PK benar, yaitu proposisi, yaitu 2 pangkat 0 sampai dengan 2 pangkat K sama dengan 2K ditambah 1 dikurang 1 diasumsikan benar. Atau hipotesis induksinya, kita harus menunjukkan bahwa PK ditambah 1 juga benar, yaitu 2 pangkat 0 sampai dengan 2 pangkat K ditambah 2 pangkat K ditambah 1 sama dengan 2 pangkat K ditambah 1 dikurung ditambah 1 dikurang 1. Yang keduanya penjabarannya tersebut adalah 2 pangkat 0 ditambah 2 pangkat 1 ditambah 2 pangkat 2 sampai dengan 2 pangkat K ditambah 2 di pangkat K ditambah 1 sama dengan 2 di dalam kurung pangkatnya K ditambah 1 ditambah 1 dikurang 1. Oke. 2 pangkat K ditambah 1 dikurang 1 ditambah 2K ditambah 1 sama dengan 2 pangkatnya di dalam kurung K ditambah 2 dikurang 1, yaitu jadinya 4 pangkatnya K ditambah 1 dikurang 1 sama dengan 2 pangkat K ditambah 2 dikurang 1, yaitu 2 dikali 2 dipangkatkan K ditambah 1 dikurang 1 sama dengan 2 pangkat K ditambah 2 dikurang 1. Yaitunya selanjutnya 2 pangkat K ditambah 2 dalam kurung dikurang 1 sama dengan 2 pangkat K ditambah 2 dalam kurung dikurang 1. Sehingga terbukti PK ditambah 1 benar. Jadi buktinya di sini terbukti bahwa 2 pangkat 0 ditambah 2 pangkat 1 ditambah 2 pangkat 2 sampai dengan 2 pangkat N sama dengan 2 pangkat N ditambah 1 dikurang 1 berlaku benar untuk setiap N bilangan asli. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Novia Fida Junianti dengan NIM 24111 dari PMTK Kaji. Saya membacakan materi tentang induksi matematis.
membuktikan pernyataan mengenai bilangan bulat. Versi induksi yang lebih kuat adalah sebagai berikut. Misalkan, Pn adalah pernyataan perihal bilangan bulat dan kita ingin membuktikan bahwa Pn benar untuk semua bilangan bulat. Untuk membuktikan ini, kita hanya perlu menunjukkan bahwa 1. Pn benar untuk n sama dengan n0. 2. Untuk setiap bilangan asli k besar dari n0 jika pk bernilai benar. 3. Maka p tambah k tambah 1 juga bernilai benar. Maka pk bernilai benar untuk semua bilangan asli yang lebih dari atau sama dengan n0. Catatlah bahwa versi induksi yang lebih kuat ini mirip dengan induksi sederhana, kecuali bahwa pada langkah 2 kita mengambil hipotesis induksi yang lebih kuat bahwa semua pernyataan P1, P2, dan seterusnya sampai Pn adalah benar daripada hipotesis yang menyatakan bahwa Pn benar. Prinsip induksi kuat memungkinkan kita mencapai kesimpulan yang sama, meskipun memperlakukan andaian yang lebih banyak. Berikut adalah contoh soal dari penggunaan induksi matematis kuat. Soal pertama, buktikan bahwa ketidaksamaan 1 tambah 2n kecil dari n pangkat 3 untuk n besar sama dengan 2 untuk semua bilangan asli n. Untuk penyelesaiannya, misalkan Pn sama dengan 1 tambah 2n kecil dari n pangkat 3 untuk n besar sama dengan 2. Langkah pertama, kita cari dulu basis induksinya. Sama dengan Pn sama dengan n0. Untuk P2 sama dengan 1 tambah 2 kali 2 kecil dari 2 pangkat 3. 5 kecil dari 8. Jadi P2 benar. Terus kita masuk ke langkah kedua, yaitu langkah induksi. Dengan mengasumsikan bahwa PK itu benar untuk K besar sama dengan 2. 1 tambah 2n besar dari K pangkat 3 untuk K besar sama dengan 2 diasumsikan benar, disebut juga hipotesis induksi. Nah, lanjut ke langkah ketiga, kita akan membuktikan bahwa P K tambah 1 itu benar, yaitu 1 tambah 2 K tambah 1 sama dengan K tambah 1 pangkat 3. 1 tambah 2K tambah 2 sama dengan K tambah 1 pangkat 3. 2K tambah 3 sama dengan K tambah 1 pangkat 3. Terus kita ambil dari pernyataan yang di langkah kedua. 1 tambah 2n kita ganti tandanya jadi kecil. Jadi 1 tambah 2K kecil dari K pangkat 3. 2K tambah 3 kecil dari K pangkat 2 tambah 2. Di sini berlaku sifat transitif, di mana bunyi sifatnya A kecil dari B kecil dari C, maka akan menghasilkan A kecil dari C. Untuk soal ini didapatlah 2K tambah 3 kecil dari K pangkat 3 tambah 2 kecil dari K tambah 1 pangkat 3. Jadi hasilnya adalah 2K tambah 3 kecil dari K tambah 1 pangkat 3. Jadi terbuktilah benar bahwa 2K tambah 3 kecil dari K tambah 1 pangkat 3 seperti yang terlihat pada langkah ketiga. Jadi terbuktilah bahwa ketidaksamaan 1 tambah 2n kecil dari n pangkat 3 berlaku untuk semua bilangan asli untuk n besar sama dengan 2. Sekian presentasi dari kelompok dengan akhiran min 1. Semoga video ini bisa bermanfaat. Jika terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.